Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 ya, masih dengan saya juga Bu Kade. Kita lanjutkan lagi ya. Terdahulu kita sudah bahas mengenai kompensasi. Bagaimana untuk teman-teman yang mungkin sudah bekerja bisa menilai apakah kompensasi yang diperoleh selama ini sudah memenuhi asas adil, sudah memenuhi asas wajar dan layak. Nah, semoga saja teman-teman sudah mendapatkannya ya, sehingga potensi yang teman-teman miliki ya bisa dikembangkan, bisa meniti karir ya, terkait dengan materi kita juga sebelumnya ya, bisa meniti karir di perusahaan tersebut sampai jenjang yang paling tinggi seperti yang diinginkan. Oke, kita lanjut lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang kompensasi. Nah, kompensasi tentu diberikan juga terkait dengan kinerja ya, salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi juga tentu saja adalah kinerjanya. Kita lihat dulu mengenai penilaian kinerja. Jadi karyawan di suatu perusahaan ya tentu latar belakangnya sangat heterogen ya, bermacam-macam ya. Mereka mempunyai latar belakang maupun pengalaman yang berbeda, sehingga karyawan-karyawan tersebut berpeluang besar untuk menunjukkan sikap ataupun prestasi kerja yang berbeda ya, walaupun mungkin di bidang atau di bagian yang sama, bisa saja mereka berkinerja yang tidak sama ya, sama seperti teman-teman kalau kuliah satu kelas, mata kuliahnya sama, tapi bisa saja nilai yang diperoleh berbeda. Seperti itu. Jadi untuk penilaian prestasi kerja di sini tentu sangat penting untuk dilaksanakan agar nanti perusahaan pun juga akan mendapatkan manfaat dari penilaian tersebut. Penilaian prestasi kerja bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas kinerja, kendala serta sikap karyawan dalam suatu organisasi. Jadi nanti di sini bisa dilihat ya, kinerja kan nanti dibandingkan dengan standar kinerjanya ya, targetnya atau standar kinerjanya yang kita sudah susun saat kita menyusun analisis jabatan. Nanti saat terrealisasi kita akan evaluasi apakah kinerja yang ditunjukkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Sekaligus nanti tentu saja harus dilihat apabila kinerjanya di bawah standarnya, nanti harus dilihat apakah standarnya yang terlalu tinggi ya sehingga sulit untuk dicapai, ataukah memang karyawan yang kurang berupaya untuk mencapai standar tersebut, sehingga harus dievaluasi dan bila mana perlu memang nanti bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, apa yang dimaksud dengan kinerja? Menurut Rifai dan Basri, kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas ya, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yang terlebih dahulu sudah ditentukan dan telah disepakati bersama. Jadi penilaian kinerja ini ya tentu saja karyawan tahu prosesnya ataupun tahu sasarannya ya, standar penilaian kinerjanya, kapan mereka dikatakan berkinerja baik, kapan tidak. Jadi mereka harus tahu sehingga mereka tentu saja bisa mempersiapkan diri agar mereka bisa mencapai standar penilaian kinerja atau targetnya. Menurut Barry Casway, kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi seberapa besar pencapaian dari target pekerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tentu juga sudah diketahui oleh karyawan yang bersangkutan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif maupun negatif dari suatu kebijakan operasional. Jadi ini lebih cakup skop yang lebih luas.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Menurut Maltese dan Jackson, yang pertama tentu kemampuan mereka. Ya, kemampuan masing-masing individu tentu berbeda. Ada yang cepat menyerap instruksi, ada yang kurang, sehingga itu juga bisa menentukan kinerja dari setiap karyawan. Kemudian motivasi mereka, apakah mereka termotivasi untuk bekerja atau memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan atau tidak. Dan ini pun juga individual ya, masing-masing mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Dukungan yang diterima, ya, dukungan di sini tidak hanya dukungan dari perusahaan ya, entah rekan sekerja, dari atasan, kemudian dari Departemen SDM, bisa juga dari keluarga dan lain sebagainya. Kemudian keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, ya, apakah sekiranya pekerjaan tersebut memberikan kontribusi yang optimal bagi pencapaian tujuan perusahaan, tentu akan membuat mereka berkinerja dengan lebih baik. Serta juga hubungan mereka dengan organisasi, ya, apakah selama ini hubungannya baik atau kurang baik, tentu ini akan juga mempengaruhi kinerja mereka. Ya, mereka akan memberikan kinerja terbaiknya apabila tentu suasana kerja nyaman, mereka mendapatkan perhatian, kemudian kemarin kita kaitkan dengan kompensasi yang adil, layak dan wajar, dan lain sebagainya. Nah, mengenai penilaian kinerja itu sendiri ada beberapa sumber yang buka dikutipkan. Menurut Mondi dan No, penilaian kinerja merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Casio, penilaian kinerja adalah sebuah gambaran ataupun deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang ataupun suatu kelompok. Ya. Kemudian menurut Shimamura, penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Nah, itu jadi dari tiga pakar tersebut kurang lebih intinya hampir sama apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja juga merupakan proses untuk mengukur prestasi kerja karyawan atau pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran atau hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan atau standar pekerjaan ya, atau standar penilaian kinerja ya, selama periode tertentu, atau membandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Jadi di sini bisa dibandingkan antara standar dengan kinerjanya ya, kinerja sesungguhnya, atau juga bisa membandingkan kinerja karyawan yang memiliki tugas yang sama dalam jabatan yang sama mungkin ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagan atau proses penyusunan penilaian kinerja. Dimulai dari adanya identifikasi tujuan, kemudian menetapkan standar terhadap suatu jabatan ya. Misalnya seorang manajer marketing ya, standarnya apa, baik standar pekerjaan ya, tugas, wewenang, tanggung jawab, kemudian juga standar kualifikasinya ya. Kemudian baru disusun sistem penilaian kinerjanya, karena ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menilai kinerja seorang karyawan. Kalau sistemnya sudah ada ya, maka kemudian dilakukanlah penilaian kinerjanya ya dalam jangka waktu tertentu, biasanya setidaknya setahun sekali ya, tergantung kebutuhan perusahaan ya, tergantung kebijakan perusahaan, setidaknya minimal setahun sekali gitu ya. Mendiskusikan kemudian setelah kita atau setelah perusahaan memperoleh penilaian kinerja tersebut, terus untuk apa? Apakah hanya ditumpuk begitu saja atau hanya disimpan begitu saja? Sebaiknya tidak ya, sebaiknya hasil penilaian tersebut didiskusikan dengan pegawai yang bersangkutan ya,
terutama agar mereka mengetahui bagaimana kinerjanya, kemudian apakah ada yang kurang dari apa yang diinginkan oleh perusahaan, ataukah memang sudah melampaui target, kemudian bagaimana mereka agar lebih termotivasi di periode selanjutnya untuk memberikan kontribusi yang lebih maksimal. Nah, siapa yang bisa melakukan penilaian kinerja? Ya, umumnya yang pertama adalah atasan langsung dari karyawan yang bersangkutan, karena dialah yang bisa dikatakan sehari-harinya bersama ya dan mengarahkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Kemudian bisa juga karyawan tersebut diminta untuk menilai dirinya sendiri. Tentu saja dengan tujuan agar yang bersangkutan lebih terlibat dan punya komitmen pada tujuannya. Ya, setelah dia tahu apa yang diinginkan oleh perusahaan, yang di sini bisa kita gambarkan sebagai target atau standar kinerjanya, maka setelah mereka merealisasikan, mereka diminta untuk menilai dirinya sendiri, walaupun nanti yang kita gunakan tidak hanya itu saja penilaian dari yang bersangkutan, nanti tentu saja akan digabung atau dibandingkan dari penilaian-penilaian yang lain gitu ya. Jadi yang bersangkutan diberikan kesempatan menilai dirinya sendiri agar mereka bisa memberikan masukan atau seberapa jauh mereka merasa sudah memenuhi standar yang sudah disosialisasikan, diketahui ya, dan mereka sudah kerjakan, seberapa besar menurut mereka sudah menyelesaikannya. Kemudian bisa dilakukan juga oleh rekan sejawat ataupun anggota tim bila mana pekerjaannya dalam tim. Kemudian bisa dilakukan juga penilaian ke atas atau terbalik, di mana yang melakukan penilaian bukan atasan ya, tapi justru bawahannya yang menilai atasannya. Nah, ini juga bisa sebagai penyeimbang ya, apakah selama ini pimpinannya sudah bekerja sedemikian rupa ya sehingga bisa diterima dengan baik oleh para bawahannya. Kemudian bila mana perlu juga penilaian dari pelanggan. Nah, ini biasanya mungkin terkait kinerja-kinerja karyawan yang terkait atau berhubungan dengan para pelanggan gitu ya. Jadi tidak bisa secara keseluruhan ya dimintakan penilaian dari para pelanggan. Pemantauan dari komputer. Nah, ini tentu bisa juga dilakukan ya. Biasanya kalau dengan komputer misalnya di bagian produksi misalnya ya, selain melihat target produksinya juga nanti bisa dilihat apakah selama bekerja ya, biasanya kan ada pantauan komputer atau CCTV, apakah bekerjanya baik atau tidak, apakah sudah memenuhi SOP atau belum dan lain sebagainya. Nah, hasil penilaian kinerja tersebut hendaknya tidak hanya menjadi data bagi perusahaan saja, tetapi juga disampaikan kepada yang bersangkutan. Kenapa harus disampaikan? Nah, apabila penilaian itu positif, ya sudah bagus gitu ya, maka penilaian tersebut bisa menjadi dorongan yang kuat ataupun motivasi bagi karyawan untuk lebih berprestasi lagi. Tentu mereka akan merasa sangat puas ya, karena kinerjanya baik, ke depan akan berbuat yang lebih baik lagi. Jadi di masa yang akan datang, sehingga kesempatan bagi yang bersangkutan untuk meniti karir lebih terbuka. Ini apabila penilaiannya sudah baik. Bagaimana kalau ternyata hasil penilaiannya itu bersifat negatif atau tidak mencapai target yang diinginkan gitu, maka karyawan yang bersangkutan tentu akan mengetahui letak kelemahannya. Di mana letak kekurangannya? Oh, pada bagian yang ini ada kekurangan. Kalau bagian yang ini cukup atau bahkan menonjol. Nah, karena mereka mengetahui kelemahannya, sehingga mereka tentu bisa mengambil langkah-langkah tertentu atau mempersiapkan ke depannya agar bisa mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Tentu saja mungkin bisa konsultasikan ya dengan atasan atau dengan HRD gitu ya, bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.
Nah, jika seseorang merasa mendapat penilaian yang tidak objektif, ya, karena ini merupakan salah satu kendala dalam penilaian kinerja, ya, adalah penilaian yang tidak objektif, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, sehingga pada akhirnya yang bersangkutan bisa memahami dan menerima hasil penilaian yang diperoleh. Nah, mungkin Anda pernah tuh, kok bijiku C, padahal perasaan mengikuti ujian. Nah, ternyata setelah ditelusur, nah, ada tugas-tugas yang tidak teman-teman kerjakan, padahal itu turut andil dalam menentukan nilai akhir. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga setelah dijelaskan, maka karyawan bersangkutan akan menyadari, oh ya, di sini letak kelemahan saya, dan memang itu membuat nilainya tidak optimal. Ke depan tentu harapannya bisa lebih baik lagi. Kemudian hasil penilaian yang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik, ya, maka ya tidak lompat-lompat, ya, kadang dinilai kadang tidak gitu, ya. Jadi informasinya itu runut gitu, ya, sehingga di sini sama-sama menguntungkan baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Karyawan bisa meningkatkan, mulai merencanakan karirnya, kemudian juga dari sisi perusahaan bisa merencanakan manajemen karir, ya, sehingga nanti bisa lebih mudah untuk mendapatkan SDM yang diperlukan suatu saat nanti, ya, atau mempersiapkan suksesi. Nah, seperti itu kita pernah pelajari sebelumnya. Kemudian hasil penilaian prestasi kerja setiap orang menjadi bahan yang selalu turut dipertimbangkan dalam setiap keputusan, ya, apakah misalnya perlu mutasi, perlu promosi, kemudian juga mungkin demosi bahkan, ya, ataupun mungkin pemberhentian dari pihak perusahaan, ya. Nah, itu tentu sangat bermanfaat untuk sebagai dasar pengambilan keputusan tersebut. Nah, penilaian kinerja dikatakan efektif atau baik adalah apabila mampu menciptakan gambaran yang tepat, ya, mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Ya, tidak ada faktor-faktor bias, ya. Salah satunya yang sering mungkin like and dislike. Nah, seperti itu. Jadi penilai kinerja itu harus profesional dan objektif. Penilaian tidak hanya ditujukan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk, namun juga untuk mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Baik yang penilaian kinerjanya sudah baik, makin baik lagi, ya, bisa meningkat. Kemudian bagi karyawan yang penilaian kinerjanya masih kurang, nah, nanti ke depan bisa lebih ditingkatkan kembali. Nah, beberapa fungsi penilaian kinerja menurut Cumming dan Schwab. Yang pertama, penilaian kinerja berfungsi sumatif atau evaluatif. Nah, di sini penilaian kinerja terkait dengan rencana pengambilan keputusan yang bersifat administratif seperti gaji, penghargaan, ataupun bahkan hukuman, promosi, dan mutasi. Nah, terkait dengan keputusan yang bersifat administratif. Kemudian dalam fungsi formatif, ya, penilaian kinerja berkaitan dengan rencana untuk meningkatkan keterampilan pegawai dan memfasilitasi keinginan pegawai untuk meningkatkan kemampuan. Ya, layak atau tidak seorang karyawan diberikan pelatihan atau mungkin pengembangan, ya, kita pernah pelajari juga di beberapa materi terdahulu gitu, ya, bahwa apakah memang karyawan membutuhkan program pelatihan ataupun pengembangan tersebut. Nah, bisa kita lihat dari sisi karyawan. Nah, menurut Stewart and Stewart, tujuan penilaian kinerja adalah yang pertama memberikan feedback bagi pegawai atau karyawan. Maka agar feedback tersebut efektif, maka tentu saja harus jelas, ya, harus deskriptif atau menggambarkan contoh-contoh yang benar, objektif dan konstruktif, ya, membangun gitu, ya, jangan hanya menyalahkan saja. Kemudian juga manajemen by objektif, di mana manajer menentukan target maupun tujuan yang harus dicapai oleh setiap karyawannya, tetapi juga sekaligus harus diketahui dan disepakati.
oleh kedua belah pihak, sehingga saat evaluasi nanti sama-sama bisa menyetujui hasil yang diperoleh. Kemudian bisa sebagai salary review. Nah, bisa untuk menentukan apakah seorang akan mendapatkan kenaikan gaji atau mungkin malah sebaliknya gitu ya. Jadi kinerjanya sudah baik, meningkat dari waktu ke waktu, oh sudah saatnya untuk menerima kenaikan gaji misalnya seperti itu. Kemudian sebagai karir konseling, di sini manajer berkesempatan untuk melihat kemungkinan perjalanan karir karyawannya. Ya, penilaian kinerjanya sudah baik, kemungkinan beberapa waktu yang akan datang nanti akan dipromosikan atau mungkin diberikan tugas dan tanggung jawab yang lain ya, dan itu bisa dilakukan dari atau bisa dilihat dari penilaian kinerja. Suksesi, planning, perencanaan suksesi. Nah, seperti Bu Kade sampaikan tadi, di sini bisa membantu manajer ya untuk melihat ya, pegawai atau karyawan mana yang memenuhi. Nah, apabila di masa yang akan datang terjadi kekosongan jabatan, entah karena berbagai sebab, ya, kalau yang bisa diprediksi mungkin karena pensiun gitu ya, sehingga nanti bisa dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Kemudian mempertahankan keadilan dengan mengurangi terjadinya like and dislike, ya, jangan sampai ini terjadi. Serta juga penggantian pemimpin, bila mana ada pemimpin yang baru misalnya, maka adanya penilaian kinerja ini bisa mengurangi beban pemimpin baru tersebut atau manajer baru tersebut yang sebelumnya mungkin kurang tahu ya secara jelas ya, bagaimana kondisi dan kompetensi anak buahnya ya, atau pegawai-pegawainya, sehingga bisa dilihat dari penilaian kinerja terdahulu atau sebelumnya. Nah, elemen utama dalam sistem penilaian kinerja menurut Water dan Davis yaitu yang pertama performance standard. Penilaian kinerja membutuhkan standar yang jelas yang bisa dijadikan tolak ukur ataupun patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Sehingga saat kita mempelajari analisis jabatan terdahulu ya, di mana di situ termasuk dalam analisis jabatan adalah uraian pekerjaan, job desk, kemudian job spesifikasi, sekaligus juga job performance standard. Jadi harus menentukan standar kinerja yang bisa diukur. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja ya, agar bisa dikatakan baik dan benar, valid, agreement, realism, ya, realistis dan objektif. Ya. Itu beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja. Ya. Kemudian kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi. Kegunaan fungsionalnya, jadi kita dalam menilai kinerja karyawan itu kita juga harus tahu apa kegunaan dari penilaian kinerja itu, tidak hanya sekedar menjadi data yang menumpuk dan tersimpan. Kemudian keabsahannya valid ya, empiris, sensitif, pengembangan sistematis ya, ke depan bisa digunakan untuk pengembangan secara sistematis, juga kelayakan hukum. Kemudian pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan sistem penilaian yang relevan. Ya, rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Jadi mungkin di sini penilaian kinerja untuk suatu pekerjaan tertentu mungkin berbeda dengan penilaian kinerja untuk pekerjaan yang lain. Jadi masing-masing pekerjaan harus mempunyai pengukuran yang jelas. Pengukuran kinerja berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja yang sebenarnya. Jadi ini harus benar-benar ditentukan standar yang jelas. Ada beberapa bias atau kesalahan yang terjadi yang mungkin terjadi dalam penilaian kinerja. Yang pertama adanya halo efek. Ya, di sini didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria-kriteria yang lain. Ya, hanya fokus pada satu kriteria tertentu, ya, mengabaikan kriteria-kriteria yang lain. Ya, jadi misalnya hanya dilihat kinerja capaiannya saja. Nah, mungkin sikap-sikap yang lain juga tidak dilihat. Misalnya
apakah yang bersangkutan termotivasi, apakah yang bersangkutan punya keinginan untuk maju dan lain sebagainya. Tetapi itu penting, apakah karyawan mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik. Nah, itu juga penting, harus dinilai. Jadi tidak hanya melulu pada capaian ya, tetapi juga pada hal-hal lain di luar itu. Kemudian leniency dan severity, ya, penilaian yang terlalu murah hati atau terlalu buruk, ya, terlalu batasnya itu terlalu tinggi ya. Kalau terlalu murah hati, semua baik, nah, semua kriteria dinilai baik, atau sebaliknya semua kriteria dinilai jelek, ya, karena menganggap karyawan atau anak buah itu nggak becus kerja. Nah, misalnya seperti itu. Atau malah sentral tendensinya tengah-tengah gitu ya. Yang penting nggak jelek banget, juga nggak bagus banget, semua dinilai tengah-tengah. Nah, seperti itu juga bisa saja terjadi. Nah, harapannya tidak seperti ini penilaian kinerja ya, tidak asal yang penting dinilai tengah-tengah lah. Nah, kalau memang ada hal yang negatif, mungkin bisa dinilai kurang. Tapi kalau ada yang positif juga harus dinilai dengan baik sehingga bisa jelas ya di bagian mana dia ada kelebihan, di bagian mana dia ada kekurangan, sehingga nanti bisa diperbaiki terutama dalam kekurangannya. Kemudian asimilasi dan diferensial efek. Di sini penilai cenderung menyukai pegawai yang mempunyai ciri-ciri atau sifat seperti mereka. Misalnya sama-sama kerja di perantauan, wah podo-podo orang Jawa misalnya, itu salah satunya ya contoh ya. Nah, wah konco-konco podo dari Solo misalnya, wah dinilainya yang bagus ya, seperti itu. Nah, itu juga nggak boleh seharusnya ya. Kemudian harus benar-benar jelas sehingga benar-benar gambaran penilaian kinerja itu nanti bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Tidak hanya sekedar yang penting ada nilainya, enggak gitu ya. Kemudian first impression error, penilaian hanya fokus pada tatap muka awal. Wah, waktu ketemu dinilai ramah, walah terus walaupun kinerjanya mungkin kurang bagus, semua dinilai bagus. Nah, itu juga kurang tepat ya penilaian kinerja seperti itu. Atau recency effect, penilaian yang memfokuskan pada perilaku kerja yang paling akhir. Oh, terakhirnya gimana? Oh, terakhirnya apik-apik kok. Walaupun prosesnya mungkin kurang bagus. Nah, yang dinilai yang akhir saja itu juga kurang berimbang gitu ya. Nah, ada banyak metode penilaian kinerja yang bisa dipergunakan. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari dari berbagai sumber di sini ya. Dari Werther dan Davis ada past based methods ya, penilaian kinerja yang sebelumnya dinilai ya, future ya, ke depan ya, kira-kira bagaimana kinerja yang akan datang. Kemudian Mondi dan No metodenya Wrighton IC atau critical incident, silahkan nanti teman-teman bisa baca ya, ataupun perdalam dengan menambahkan berbagai referensi yang ada graphic rating scale, ada BARS ya, behaviorally answer rating scales. Nah, silahkan nanti dilihat apa perbedaannya dan kira-kira mana yang menurut teman-teman bisa efektif dalam penilaian kinerja. Khususnya mungkin bisa dilihat kalau pekerjaan seperti yang teman-teman lakukan saat ini, misalnya teman-teman sudah bekerja, kira-kira mana ya yang cocok untuk dipergunakan sebagai metode penilaian yang efektif gitu ya. Multi-person comparison, membandingkan beberapa karyawan dengan tugas tanggung jawab yang sama ya. Kemudian juga manajemen by objektif. Kemudian manfaat dari adanya penilaian kinerja seperti tadi sudah disinggung sedikit ya, bahwa ini juga bermanfaat bagi kedua belah pihak ya, baik bagi karyawan sehingga yang bersangkutan bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya ya, sehingga akan lebih meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan, kemudian juga kejelasan standar hasil yang diterapkan ya, seperti apa. Oh, ternyata dengan bekerja seperti ini pencapaianku hanya sekian atau sudah sekian. Nah, kemudian umpan balik atau feedback yang jelas ya, yang efektif. Kemudian mereka jadi mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Nah, tentu bisa mengasah kekuatan, juga bisa menanggulangi, mengatasi kelemahannya.
Kemudian pengembangan tantangan pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih besar, membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin. Nah, ini tadi terkait juga. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi mereka akan lebih termotivasi, terutama untuk mereka yang kinerjanya sudah baik, dinilai sudah baik, tentu akan merasa akan mendapatkan kepuasan. Nah, sehingga ke depan kalau karyawan sudah merasa puas, ke depan harapannya bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi pada pencapaian tujuan perusahaan berikutnya. Kemudian bagaimana bagi supervisor, penyelia atau manajer? Nah, di sini mereka bisa memetakan bagaimana kemampuan karyawan yang dimiliki, mana yang potensial, mana yang kurang, mana yang sudah cukup misalnya ya. Misalnya dibagi menjadi 3, yang potensial ya, yang berbakat misalnya atau kinerjanya sudah bagus, ada yang menengah ya, yang sudah lumayan, ada yang kurang. Nah, itu tentu nanti mereka bisa mempersiapkan program-program mungkin ya yang sudah bagus diberikan nanti kesempatan promosi, yang masih sedang mungkin bisa diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, yang kurang bagaimana? Apakah mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai, apakah penempatannya kurang sesuai, ataukah yang bersangkutan kurang termotivasi? Nanti bisa lebih digali lagi, sehingga khususnya bagi Departemen SDM ya, penilaian kinerja ini nanti bisa sebagai dasar untuk membuat program apa yang sesuai agar karyawan-karyawan yang dimiliki ya bisa berkontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, itu bagi perusahaan juga ya, walaupun untuk mengadakan penilaian kinerja yang kontinu ya, yang tadi ya tidak putus-putus ya, misalnya entah setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali, tetapi tetap harus dilakukan. Dengan begitu mereka punya data ya, mana karyawan ya tadi ya potensial, mana karyawan yang kurang dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mengkomunikasikan ya, apa toh yang diinginkan oleh perusahaan, mau dibawa kemana atau tujuan perusahaan, visi misinya apa, sehingga apa yang dituntut untuk dimiliki atau dilakukan atau dikerjakan oleh karyawannya itu bisa terkomunikasikan dengan baik, sehingga karyawan pun juga bisa mengukur apa yang bisa dia berikan untuk pencapaian tujuan perusahaan ya. Misalnya untuk Departemen Marketing ya, apa yang mereka bisa berikan, mereka harus mencapai target penjualan setidaknya, sehingga mereka bisa menyusun strateginya apa yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai, sehingga tentu saja akan bisa berkontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, itu tadi ya, intinya seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin bukan disampaikan, silahkan nanti bisa ditambahkan dari berbagai sumber yang ada bila mana perlu. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.